Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Maulidah dari Prodi Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan menyampaikan review materi dan studi kasus mengenai karakter building dan pandangan Islam terhadap sains. Oke, yang pertama yaitu karakter building. Karakter itu unik. Budaya adalah dasar dari pembentukan karakter dan nilai-nilai inti untuk digali dan dikembangkan dari budaya. Ada 4 hal dasar yang harus ada pada diri. Yang pertama yaitu ada ways of thinking, ada ways of working, ada tools of working, dan yang terakhir ada living in the world. Nah, dari situ dapat disimpulkan, yang pertama, jangan takut menghadapi masalah. Segala sesuatu ada risikonya. Berkomunikasilah yang baik, budayakan literasi, dan berpikir kritis bukan anarkis. Nilai karakter itu ada yang pertama religius, kedua nasionalis, ketiga integritas atau karakter diri yang kuat, dan yang keempat ada gotong royong, dan yang kelima ada mandiri. Nah, kemudian suasana akademik seperti apa sih suasana akademik yang baik itu? Yang pertama yaitu dosen bukanlah orang yang serba tahu, melainkan orang yang mengarahkan, membimbing, dan memberi masukan. Kemudian mahasiswa harus aktif berdiskusi dan tetap kondusif meskipun banyak perbedaan pendapat. Nah, prinsip pengembangan suasana akademik ada 4. Yang pertama menyeluruh, yang kedua partisipatif, yang ketiga kooperatif, dan yang keempat pengalaman. Kemudian studi kasus. Nah, studi kasusnya ini saya mengambil dari sebuah film yang berjudul The Boy Who Harnessed the Wind yang rilis pada tahun ini. Diambil dari sebuah kisah nyata dari kisahnya William Kamkwamba. Jadi pada suatu hari itu desanya atau tanahnya dilanda musim kering dan menyebabkan kekurangan air di sana, sehingga dia berpikir untuk menyelesaikan masalahnya dengan dia menciptakan sebuah alat pembangkit listrik sederhana. Dan sayangnya dia tidak memiliki cukup uang untuk melanjutkan pendidikannya, namun dia tetap belajar dengan cara belajar mandiri di perpustakaan. Akhirnya dia menemukan sebuah buku yang berjudul Using Energy, dan dari situlah dia menemukan konsep untuk membuat alat pembangun listrik. Dan akhirnya dia mulai merancang, namun ada satu alat yang hanya dimiliki oleh ayahnya. Namun awalnya ayahnya ini tidak setuju, tapi akhirnya karena situasi yang semakin mendesak dan kekuatan tekadnya, akhirnya dia mendapat restu dan dapat menyelesaikan pembuatan alat pembangkit listrik sederhana tersebut. Dan menurut saya hal tersebut tidak akan terjadi jika dia tidak memiliki minat literasi yang baik, integritas yang matang, dan tekad yang kuat serta partisipatif. Selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap sains. Nah, kemarin ini yang dijelaskan adalah mengenai virus corona. Nah, virus corona ini memiliki struktur, ada spike protein, ada membran protein, ada nukleokapsid, dan ada RNA. Nah, RNA ini terdapat satu rantai saja, dan inilah yang menyebabkan dia mencari pasangannya di makhluk hidup yang lain. Dan kemudian setiap satu rantai terdapat kurang lebih 29 karakter. Nah, mutasi corona ini adalah sebuah karakter dari RNA awalnya yang berubah atau berbeda. Dan berdasarkan ilustrasi yang ditampilkan pada materi PBAK kemarin, ukuran virus corona ini 3 kali lebih kecil dari partikel rambut manusia. Kemudian hubungannya dengan Islam adalah dijelaskan dalam ayat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dengan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, kemudian untuk studi kasusnya saya mengambil dari cerita Ashabul Kahfi. Pada ceritanya, Ashabul Kahfi ini ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun di dalam gua. Nah, yakni peristiwa itu ada kaitannya dengan gravitasi dan kecepatan cahaya. Maksudnya yaitu seseorang yang bergerak mendekati kecepatan cahaya akan mengalami dilatasi waktu dan akan mengalami kelengkungan waktu. Waktu tidak berjalan normal atau lebih lambat. Adapun besar kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon.
Ketika seseorang dengan kecepatan cahaya, waktu yang ditempuh ratusan tahun oleh manusia biasa hanya ditempuh olehnya 1 hari saja. Seperti hanya peristiwa Isra Mi'raj. Jadi demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.